Syekh Yusuf Makassar menjelaskan sebuah thamarah, sebuah hasil, sebuah faidah dari perjalanan tasawuf, bahwa seorang yang melakukan pendidikan tasawuf akan memperoleh ma'iyatullah atau dan ihatatullah, nama lain daripada ma'rifat, nama lain daripada ma'rifatullah. Seperti yang sebelum ini saya jelaskan bahwa uslub atau gaya, jelas, ini jelas. Nah, rasanya kayak kemana-mana suaranya gitu, nggak jelas kan? Entah. Bahwa uslub atau metode penulisan kitab Syekh Yusuf ini bukan mulai dari cara gitu, berakhir di tujuan, tetapi dia memulainya dari tujuan, dari belakang, dari hasil yang dicapai, bukan mulai dari proses proses ABCD, tetapi dia dibalik DCBA gitu istilahnya. Yang dia jelaskan, yang beliau jelaskan pertama adalah buah atau hasil yang dicapai, baru bagaimana cara mencapainya. Karena orang yang makrifat kepada Allah itu adalah orang yang bersama Allah. Orang yang makrifat kepada Allah adalah orang yang bersama Allah. Sekaligus orang yang diliputi Allah, ya, ihatatullah. Nah, baru kemudian beliau menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Zikrul bidayah lisuluk wa kaifiyatuh. Zikir permulaan bagi suluk dan caranya. Al-bidayah lis-suluk. Qala radhiyallahu summa la'alla Allahu yakunu bisababi mulazamatika li hadzaini syughlain ma'tiqadin sahih yarzuqukal haqqu subhanahu wa ta'ala ilmal yaqin summa ainah summa haqqah summa haqiqatah fahina idzin tasiru min khawasi ahlillahi ta'ala sahibil kamali wal ikmal ghaira annahu la budda laka fi ibtida'i sulukik bi kasrati dzikrih la ilaha illallah fi jami'i ahwalik min ghairi fatratin wala sa'amatin bimujad qawli Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanin. Kemudian
Semoga Allah dengan sebab kamu komitmen terhadap dua kesibukan ini, mulazamah itu berpegang, komitmen kepada dua kesibukan ini, di samping punya iktikad yang sahih, Allah akan merezekikan engkau ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahkan hakikatul yakin. Maka di saat itu engkau telah menjadi golongan ahli khusus Allah yang memiliki kesempurnaan dan penyempurnaan kepada orang. Namun bahwa semua itu mestinya kamu di permulaan suluk kamu, pendidikan rohani, dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Imam Yusuf menganjurkan kita untuk mengenal Allah dengan cara menanamkan perasaan selalu kita bersama Allah, selalu diliput, dikontrol oleh Allah. Timbulkan perasaan itu, ya. Jika terus menerus sibuk seperti itu, maka keyakinan kita mulai dari ilmu yakin akan semakin meningkat, ainul yakin, hakul yakin, dan hakikatul yakin, sehingga menjadi orang-orang yang khusus, yang memiliki kesempurnaan, ya. Mula-mulanya adalah banyak berzikir la ilaha illallah pada semua keadaan, tanpa patrah, ya, tanpa ada berhenti dan bosan, ya, tidak pernah berhenti dan bosan. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Beliau berkata, ya, Nabi selalu berzikir kepada Allah di setiap saat. Wa bimujabi qaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala juga, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan baring. Wa qaulihi ta'ala uzkurullaha dzikran katsira. Mengingatlah kepada Allah dengan mengingat yang banyak. Atau berzikirlah kepada Allah dengan banyak berzikir. Wa ghairi dzalika minal ayatil karimati wal ahadits syarifah. Banyak selain ayat dan hadis-hadis tersebut. Artinya Syekh Yusuf, ya, menyebutkan di sini, zakar Syekh Yusuf annahu bi mujarradi mulazamati qalbi ahadikum li syughlai ma'iyatillahi wa ihatati wa dawamiha
zuhuru tajalliyatil yaqini fihi min ilmih ila ainih summa ila haqqih wa haqiqatih. Syekh Yusuf berkata, dengan sekedar hati siapapun selalu sibuk, ya, hatinya merasa Allah menyertainya dan meliputinya dan terus-menerus begitu, tumbuh, muncul, ya. Jelmaan artinya Allah jelmakan, Allah berikan keyakinan di dalamnya, ya. Biasakan hati ini concern kepada ingat Allah, ya. Bersama Allah, arti bersama Allah yang sudah kita jelaskan bahwa apa yang terjadi pada diri kita, termasuk apa yang kita miliki, itu adalah jelmaan sifat dan asma Allah. Itu artinya Allah bersama kita. Ya. Kita telah menjelaskan bahwasanya kebersamaan Allah kepada kita seperti kebersamaan angka 1 ya, kepada bilangan 5. 5 ini akan senantiasa bersama dengan 1 5 kali. Gitu. Kapan 5 ini lupa dengan 1? Kapan? Bahkan sampai 5 kali lagi 1-nya. Wujud kita dengan berbagai sifat kita itu adalah sifat-sifat Tuhan, ya. Jelmaan sifat Allah. Orang jika punya sifat artistik, keindahan, kemampuan untuk melukis yang indah, jika dia menulis 100 lukisan, berarti ya, sifat pelukis itu selamanya akan menyertai ya, hasil lukisan-lukisan sebagai jelmaan ilmunya, sifatnya itu. Seperti itu penyertaannya. Namun kalau kita kan tidak ada ihatoh, ya. Ya. Mungkin lukis hancur, udah dihancurnya oleh orang lain, tetapi Allah tidak. Atau umpama gambar yang muncul di layar akan bersama klise-klise yang ada di proyektor, ya. Seperti itu. Maka Syekh Yusuf Makassar di sini mengatakan bahwa apabila hati selalu sibuk, ini kalau hati ini bukan dengan pikiran. Orang kalau demen mesti hatinya sibuk, seperti itu. Kalau nggak demen, disuruh ingat, maka pikirannya yang menciptakan ingat itu, ya. Seperti orang bekerja, ya, orang bekerja kan dia
bukan pakar di bidang mengurus anak misalnya, tapi karena nggak ada kerjaan lain, kalau nggak punya duit, maka mau nggak mau pikirannya itu menciptakan agar dia bisa melakukan pekerjaan ini dengan penuh kesusahan, keberatan karena nggak suka. Tapi kalau suka mah nggak pakai pikiran. Ya. Bahkan kalau jauh, pikiran itu tersiksa. Karena jiwa itu tersiksa. Nah, ingat dan bersama Allah itu hati. Kita tidak akan bisa ingat Allah tanpa ada cinta di dalam hati ini. Bagaimana ingatnya? Bagaimana ingat kita? Apa yang kita ingat kalau demenan orang sama orang? Ingat hidungnya, ingat suaranya, ingat bibirnya, ingat senyumnya sama Allah. Apa yang diingat? Makanya orang yang mereka maksud zikir itu illallah, illallah, illallah. Ini mah ibadah, amal, lidah. Ingat itu ingat. Kayak orang demen sama kekasihnya. Oh, ini tidak dapat kalau tidak ada cinta. Nah, cinta kepada Allah itu dari mana? Dari Allah memberi cinta kepada kita. Bagaimana taunya Allah memberi cinta? Allah berikan sifat-sifat mulia dalam hati kita. Ya. Cara mendapatkan hati mulia ini, sifat-sifat mulia ini yang disebut maqamat. Ya. Cara mendapatkannya bagaimana? Ya, cara mendapatkannya memohon sebetulnya. Ya. Memohonnya dalam bentuk apa? Mengerjakan perintahnya. Baik perintah ibadah atau perintah hidup. Jadikan pelaksanaan perintah ibadah dan pelaksanaan perintah hidup ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan Allah. Mendapatkan Allah itu mendapatkan sifat-sifatnya. Mendapatkan sifat-sifatnya itu mendapatkan sifat-sifat mulia akhlak itu. Kenapa saya nggak ngomong untuk mendapatkan akhlak? Karena dalam tasawuf nggak boleh mendapatkan pemberiannya. Istilahnya begini, perempuan kalau demen harta laki-laki berarti dia pengen dapat pemberiannya. Tetapi kalau dia pengen dapat laki-lakinya, entar dia dikasih. Ya. Emang sebagai bukti kita dapat, dia ngasih, gitu. Artinya agar tidak rancu, karena begini. Orang ibadah karena Allah dapat kecerdasan spiritual, ya, sehingga dia ya, hatinya sumber mutiarakan hikmah, sehingga kalau ngomong ya, meluncur kata-kata hikmah. Nah, kalau kita, ini kan pemberian Allah. Kalau kita ibadah, kita katakan ikhlas, pengen dapat ini, namanya pengen dapat pemberian. Memang ya, kita menjalankan perintah ibadah dan perintah hidup. Perintah hidup ini ada enak, ada enak. Laksanakan, lalui dengan penuh nerima. Kan kita belum punya sifat nerima. Ya.
kita tanggung derita itu. Kita pahami bahwa ini ujian. Karena Allah menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan, memerintahkan agama ini itu juga untuk menguji kita agar mana amal yang terbaik. Maka kita jalani semua perintah itu. Mula-mulanya berat, kita paksa gitu. Terus jangan merasa saya sholat ini tuh seperti kita diperintah sama orang lalu kita laksanain, orang itu marah, kita kan bisa protes. Lah lu udah perintah, lu gua amalin, gua laksanain, lu pakai marah sama gua. Kan bukan kepada Allah. Kalau kita bisa melaksanakan hidup sukses, atau kita bisa melaksanakan ibadah, sholat, ngaji, berbuat baik, bukan kemudian tuh kan Allah saya berjasa. Tidak, ini justru kita berterima kasih. Allah beri ini. Nah, namun untuk bersikap begitu nggak bisa. Tapi pahami secara ilmu dulu, maka ketika kita taat timbul tuh perasaan gua taat, bukan ya, ini anugerah dari engkau. Belum merasa anugerah, belum, tapi tanamkan pikiran itu. Itu sebab kenapa di dalam tasawuf murid diomelin guru nggak boleh jawab udah inqata al-madad. Ya, kenapa? Karena guru pasti memuji kepada muridnya agar dia nanti punya mental hamba kepada Allah itu. Gitu. Si guru juga nggak mau ada orang-orangnya taat, menghambanya ke guru, jangan. Gitu. Karena mereka memperlakukan itu untuk mendidik agar tumbuh sifat atau mental hamba. Tapi bukan seperti tentara juga. Kamu salah, siap salah. Artinya mah semergedek. Bukan. Bahkan nantinya kita melihat interaksi hidup dengan bini, suami, tetangga. Mereka menghina kita. Allah, lupa. Bagaimana ini punya mental begini? Kalau sama guru sakit hati, bagaimana namanya melayani? Bukankah guru orang yang kita berbaik sangka bahwa dia lebih baik dari kita? Suami sama bini, wah tersinggungnya sampai bergeledek. Apalagi sama teman yang kita lihat hebatan kita, makin. Ya. Sebetulnya teh guru sama murid begitu. Salahnya anak tuh guru ngeliat murid-murid bapaknya taat, anaknya mau kayak bapaknya, mau ini namanya perendahan. Karena gak ada hubungan apa-apa. Itu sebab semua anak kiai kurang ajar sama orang lain. Gitu. Kenapa? Dia sama bapaknya tunduk-tunduk, itu mah hubungan tarbiyah. Ya, ngaku lagi gua anak cucunya lah, apa hubungannya dengan umat? Sama juga keturunan Nabi, gua kan keturunan Nabi lah. Terus lu apa? Kalau ngaku keturunan Nabi, ngaku keturunan wali, apa buktinya? Lah kan kudu ada akhlaknya, kudu orang Nabi wali itu juga menghamba kepada orang untuk membawa hidayah, mendidik. Sebetulnya begitu. Cuman pandangannya bukan pandangan tarbiyah, tetapi pandangan materi. Itu salahnya. Ya. Makanya banyak ya, habaib nggak mau ngaji sama selain habaib.
atau anak wali nggak mau ngaji kalau sama ustaz biasa. Itu bukan agama, bukan sama sekali. Ini penyelewengan, penyimpangan paham agama. Ya. Ini saya ketarik kemana ini? Ketarik kemana-mana ini om penjelasan. Artinya upaya kita melakukan ibadah, ya, kita mesti punya pandangan pahaman yang benar, bahwa ketika kita ditempatkan oleh Allah di tempat waktu yang baik, taat, ibadah, amal soleh, ini jangan merasa bahwa ini sumbangsih kita, ini bukan, itu pemberian Allah. Meskipun belum punya mental begitu, tapi tanamkan pikiran itu. Nanti kalau udah punya sifat mulia itu, udah tumbuh sendiri. Kayak orang dikawinin, kagak demen, tumbuhin aja demen. Gitu. Ntar kalau udah tumbuh demen mah enteng. Kalau orang demen kan, orang demen begitu dia berbuat baik kepada kekasihnya mau bilang terima kasih, bang terima kasih, wah ditutup mulut, jangan terima kasih. Utang itu kalau terima kasih utang lagi, itu demen tuh. Makanya wali sama Allah itu, ya, kata Imam Ibnu Arabi, seperti orang yang utang nggak pernah kebayar. Allah ngasih ilmu, terima kasih ya Allah. Ya, Allah bikin manfaat ilmu, diamalin. Ya, ya Allah ngasih amal lagi baik. Ya. Lalu oleh Allah ditakdirin dia amal ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bahasa syariatnya, dalam bahasa tarekatnya. Ya, amalan ini dijadikan untuk membersihkan hati. Bersih, kan Allah yang bersihkan, bukan amalan kita. Ini masalahnya. Bersih itu dari Allah lagi. Ya, Allah punya utang. Allah anugerahkan sifat-sifat mulia, maqamat, utang lagi baik. Tumbuh dari maqamat itu, ingat Allah. Allah yang ngasih, bukan si akhlak kita, bukan. Utang lagi baik. Suhud. Makanya hamba udah rasanya. Itu Imam Ibnu Arabi mengatakan seorang wali itu, makrifat itu adalah orang yang punya utang yang gak pernah bisa bayar. Tambahin lagi. Nah, cuma proses untuk merasa, melihat bahwa semua pemberian Allah, kalau sudah makrifat, kalau belum, tanamkan dalam pikiran itu. Seperti kita orang tua nih kepada anak, Tom, ini rezeki dari Allah, bukan dari Bapak. Ya kan anak belum ngerti tuh. Baik banget Allah ya Pak. Di mana dia Pak tuh? Ayo aja terus tanam. Allah Maha Besar. Ada kayak gunung. Kan namanya belum paham. Kita meskipun nggak ngomong kayak gunung, kalau belum punya makrifat, mah sama menghadapi Allah begitu. Nggak bisa ingat. Ingat itu timbul dari cinta. Cinta itu timbul dari sifat-sifat kekasih yang
menjadi sifat kita. Gitu. Maka kenapa orang kalau cinta megang demenan tuh takut sakit? Kenapa? Karena cinta yang kita pakai untuk mencintai dia itu cinta dia kepada dirinya sendiri. Coba kalau udah gak kita pakai cintanya untuk kita cintai dia, ya, buta loh. Karena gak ada orang yang mencintai orang lain persis begitu. Kita bebas aja melakukan kesalahan karena nggak ada Allah. Meskipun hafal Al-Quran gitu. Tapi kalau dapat cinta, ketika berdosa sakit hatinya. Ya. Kita lupa sama demenan, keinjak kan lupa. Tiap hari, mak nggak apa-apa nih kakinya nih, coba lihat nih. Maaf, nggak tahu itu neng abang. Besok cerita lagi, cerita sama orang, keinjak saya, nggak tahu. Nah, kalau nanti udah nenek-nenek mah, nenek-nenek buta itu, lah duduk pakai di situ, lah keinjak, goblok coba itu. Ya, itu perumpamaannya begitu. Maka biasain sibuk bahwa Allah bersama kita. Namun konsep memandang Allah bersama kita itu bukan ada dua. Seperti satu di angka 5. Kalau nggak ada satu, nggak ada angka 5. Semua kita ini adalah bentuk kebersamaan Allah kepada kita. Ya, karena satu persatu sifat Allah ini menjelma gambarnya menjadi kita sebagai ciptaan. Kita juga belum bisa itu, tapi terus tanamkan begitu, mulai dari ilmu, entarnya menjadi ain, entar menjadi hak, entar menjadi hakikat. Itu maksudnya. Namun proses untuk terus merubah dari ain ke hak, mula-mulanya biasain zikir dulu. Illallah la ilaha illallah la ilaha. Bukan sibuk dengan ayatnya, tetapi sibuk dengan yang kita ingatnya itu, yang kita sebut itu. Ya. Seperti orang nggak pengen punya demenan, lalu ada misalnya nyanyian tentang memuji-muji demenan. Dalam nyanyian itu kan namanya siapa ya? Kalau lagu ada nama siapa biasanya kalau di kita? Ani. Hani gitu ya. Itu. Ini kan cuma lambang. Ya, cuman nama ini kena kosong orang yang nggak ada. Kita menghayal, wah kalau punya demenan gua nyanyi terus sebut Ani, padahal belum ada demenannya. Nah sekarang udah ada demenannya, meskipun dia nyebut Hani, maksudnya mah Fatimah gitu. Maksudnya, makanya nggak ada yang Fatimah, nggak ada. Jadi lambang. Bedanya sama nyebut, tetapi yang satu nggak punya kekasih, yang satu punya. Kalau Arab, Laila, kata mereka semua nyebut Laila, namun ada nggak punya Laila. Terus Lailanya siapa? Kalau ente Lailanya dunia, kata mereka. Kalau aku Lailanya Allah. Begitu maksudnya.
diciptakan, ingat illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Jangan, hati-hati, jangan dimainin nafsu. Asik di lapar Allah, asik di zikir gitu, itu nafsu mainannya. Kebawa emosional nanti. Seperti orang zikir bareng-bareng. Ya. Ini kan motivator kan. Pakar motivator emang bikin, kalau kata bahasa kita mah, ngelek orang. Tau ngelek? Ngelek tau gak? Apa ngelek? Hah? Bikin nangis. Ya, seperti dibikin suara yang kita ini, seperti doa renungan lah, ya, renungan pramuka. Kita hamba yang sangat rendah, nangis. Itu baru emosional. 2 juta kali begitu, kalau nggak diniatin lillah, nggak tumbuh rohani, enggak. Malah dia nanti jadi pakar ngelek. Udah saya doa, nangis. Nangis. Alhamdulillah, lega. Nangis. Itu mainan nafsu namanya. Orang itu terpuji nanti kalau dihina dari Allah nggak ngelihatnya. Itu maksudnya rohani. Yang muji, ya, yang muji-muji kita, itu ujian Allah bukan? Itu rohaninya di situ. Ini mah habis kita memang hamba Allah yang hina. Pulang-pulang berantem. Lu jangan bawa Allah lah, aku sebergledek lu balik. Nah, zikir mah tiap minggu pakai baju putih-putih, ya, sampai nggak susah nangis bawa bawang. Stop. Ya, kalau memang mau dekat kepada Allah, keluar dari permainan nafsu. Bagian itu mah mungkin, ya, itu termasuk jalan di tempat. Terngajak teman, enak banget kalau zikir. Ya, karena ada haru biru yang diciptakan. Tapi sebetulnya boleh, tapi tetap itu wasilah doang. Jangan itu tujuannya. Ini salahnya di situ. Boleh. Ya. Untuk memandang bahwa apa yang kebaikan yang kita lakukan itu Allah yang beri. Ya. Tanamkan begitu. Ya. Kita punya rezeki, memberi fakir miskin, jangan mantep bener gua, stop. Ya. Jadikan itu ibadah untuk dekat kepada Allah. Apa artinya dekat? Karena dekat itu apabila Allah berikan sifat-sifat mulia. Artinya ini jadikan untuk, dan sifat itu enggak akan apa? Enggak akan Allah berikan ke hati kita kalau ada sifat nafsu. Kita memberi merasa memberi. Enggak, ini Allah yang memberi ibadah ini. Allah yang menganugerahkan ibadah memberi kepada fakir miskin ini. Jadikan ini ya Allah, ya, untuk mendapatkan anugerah sifatmu, tapi dengan bahasa untuk mendekatkan diri kepadamu. Hatta sebetulnya lebih detail lagi, mendekatkan diri pun itu masih selain Allah. Tapi kalau kita tahu maksudnya, ya, kita sebut mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya kita ingin Allah, itu nggak apa-apa. Karena nanti kamu akan mendapatkan di kitab lain, barang siapa orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia ingin kepada selain Allah. Kita mesti paham maksudnya. Ya. Makanya saya selalu ulang-ulang contoh suami istri, bini yang cerdas, ya,
Dia nggak mikir pemberian apa yang diingini, apa yang diberikan oleh laki. Kenapa? Karena laki pasti tahu apa kebutuhan istri. Jadi bagaimana caranya? Rebut cintanya. Cintai dengan cintanya setulus-tulusnya. Maka dari ubun-ubun sampai ujung kaki, semuanya akan diberikan kepada istrinya. Apa yang dimilikinya semua, ya, gunung, laut, semua diberi. Ya bukan punya dia, punya orang. Ya, mau apa nih? Mau gunung, mau laut, mau bulan, ambil deh sana. Ya. Coba kalau udah awalnya emang ngarah ngedapetin apa yang miliknya. Ketika laki-laki itu tahu ternyata wadon itu matre gitu, bukan hanya enggak dapat, malah diludahin istilahnya. Jangan salah ya. Rebut cinta Allah. Aku ingin mendapatkan cinta Allah, untuk mencintai Allah dengan cinta Allah. Kalau udah dapat, udah ya. Sama juga laki-laki dengan perempuan. Ya, kita bagi hadiah PDKT kan? Ya. Tolong ya, ini HP buat dia. Begitu nerima HP perempuannya, buat saya ya. Dari sama, itu tadi. Ya Allah, perhatian banget. Enggak mungkin kan perhatian banget, kan enggak ada. Ya, perhatian banget. Begitu ketemu, Bang, terima kasih Bang, ya Allah, apa itu HP Bang, saya enggak, ambil, enggak usah terima kasih. Coba, kenapa? Mau ngambil hatinya, bukan meminta terima kasih. Kalau terima kasih mau utang lagi bayar. Perhatian, apa? Akhirnya begitu kita bilang, Neng, ya kalau bahasa orang sekarang mah, ya, Abang mau ngelamar Neng ini, ya nggak apa-apa, saya terima Bang. Nah, namanya kalau bahasa hakikatnya, saya mau ngambil cinta Neng untuk saya cintai Neng dengan cinta Neng. Iya Bang, ambil nih Bang. Cinta Abang ya sini lagi, tuh Neng ya. Kalau udah dapat tuh cintanya perempuan, ya apa baik itu buat kita udah, ya. Apa baik buat kita? Ya. Laki-laki kan merasakan bagaimana kasih sayang seorang wanita itu. Nah, seperti itu, maka hati-hati. Yang dimaksud cinta, aku ingin engkau, bukan ingin pemberian engkau sebagai ungkapan cinta, bukan. Allah memang maha pencinta, maha pengasih. Semua juga Allah bagi. Biar katanya kafir ge dapat semua pemberian mah, tapi ada yang lebih indah, cinta. Ada rasa dekat kepada Allah. Nah ini tadi makanya kata beliau, ayo tanamkan kesibukan dalam ilmu, dalam pikiran, bahwa Allah bersama kita, bahwa apa yang Allah berikan itu kebersamaan Allah namanya. Allah ngasih, baik termasuk yang gak enak, yang disebut musibah. Ya. Karena yang disebut musibah itu sesuatu yang kita tidak inginkan, baik secara akal, secara perasaan, ya, secara agama. Tapi itu dari Allah. Nanti lama-lama tumbuh hakul ya, ainul yakin, hakul yakin, hakikatul yakin. Baru dia merasa bersama Allah. Nah, ini namanya hakikat semua. Maka
salah satu cara yang bersifat pendidikan, bantu dengan menyebut namanya dengan lidah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena isbat nabi ini sangat efektif untuk menurunkan ingatan pikiran itu ke dalam hati. Itu sebab ketika la ilaha illallah, hati ini stop. Pikiran ini stop. Dari kecenderungan akal memandang ada selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tahu bahwa semua dari Allah. Tidak ada semuanya Allah, tidak ada semuanya Allah, tidak ada semuanya Allah, tidak ada semuanya Allah, tidak ada semuanya Allah. Terus saja. Ini dari ilmu nih. Kalau kita tujuannya wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Itu maksudnya. Summa bayyana dzalika bayyana annahu la budda lisalik ila Allah bi ibtida'i suluki. Dawamu dzikrin nabi wal isbati la ilaha illallah. Wa hadza zikr ini zikrun amun li jami'i turuqi sufiyah. Zikir ini umum untuk semua tarikat sufi, mahtilafi madarisatihim wa masyaribihim, meskipun berbeda madrasahnya dan sumber rohaninya. Wa huwa ruknun min arkanit thariq. Zikir salah satu rukun tarikat. Wa asasus suluk, dan landasan dasar asas suluk, pembentukan perilaku. Wa usulu tarbiyatihi ruhiyah, dasar-dasar pendidikan spiritual. Wa miftahu tahqiq, kunci untuk dapat menjadikan hakikat itu sifat dirinya itu tahqiq. Wasilahul murid, itu zikir itu namanya banyak. Senjata, kunci, dasar pendidikan, asas membentuk perilaku dan merupakan tiang atau rukun tarekat itu. Itu istilah. Uzfazkuruni azkurkum. Kalau engkau ingat kepadaku, itu berarti aku yang memberikan ingat itu kepadamu. Artinya Allah mengingat kita. Jika Allah ingat kita, berarti Allah memberikan ingat itu kepada kita untuk kita gunakan ingat kepada Allah. Kalau enggak, kalau belum, susah itu ingat, lupa lagi. Gimana ingatnya? Ingat Allah apa yang dibayangin? Ngikutin perasaan karena dia jikir bareng. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Timbul keharuan emosional. Kalau yang lemah emosionalnya, bisa-bisa nangis. Makin lemah karena kelamaan, akhirnya pingsan. Itu lemah. Kalau di zaman dulu itu nggak boleh begitu. Boleh. Imam Junaidi ketika ada orang yang berzikir terus bergerak badannya, di stop. Kalau mau menjadi muridku, tahan. Karena takut bukan
murni, tumbuh. Ingat dari rohani malah permainan nafsu dan emosional. Ya. Bahkan saya mendengar di zaman Ki Jahari itu kalau ada orang namanya zikir itu udah diludahin, dimarahin. Ya. Udah dibilang zikir tai. Kenapa? Nanti ada apa namanya? Mudahana, ada kebohongan. Gitu. Seorang murabi itu cermat memahaminya. Jangan menciptakan ya, bursa permainan syaitan dan nafsu di dalam zikir kepada Allah. Karena zikir itu bukan bacaan. Jangan mengira bahwa bilangan yang banyak itulah yang akan menimbulkan kerohanian. Bukan. Kesidikan kepada Allah. Ini perlu dibantu dengan ilmu. Artinya ilmu pemahaman bahwa semuanya Allah. Wa huwa aslu kulli maqamin, zikir itu dasar setiap maqam. Wa qaidatuhu allati yubna 'alaiha, landasan yang akan membangun di atas kaidah itu. Kama yubnal ha'id ala asasihi, sebagaimana dinding dibangun di atas pondasinya. Wa kama yaqumu saqfu ala jidarihi, sebagaimana atap berdiri di atas dindingnya. Karena zikir itu tauhid. Ingat itu tauhid. Ya. La ilaha illallah kan zikir, itu kan tauhid. Maka itu sebab misalnya ada orang wali itu kan jadi wali karena dia zikirnya banyak. Dia nggak tahu. Ambil aja tasbih, zikir aja udah. Illallah la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah, 2 juta misalnya. Dia merasa bahwa dia sudah membangun kewilayahan dalam dirinya dengan zikir yang dia lakukan. Besok 2 juta lagi. Lama-lama ada halusinasi. Jalan dia udah merasa kayaknya udah mau jadi wali gue nih. Nah ini ya permainan nafsu. Bukan dari bilangan. Ya. Bahkan dalam cerita-cerita ada nggak dikasih apa-apa sama gurunya yang penting gurunya itu mesti ahlul ma'rifah, itu yang penting gitu. Dan muridnya jujur ingin Allah. Berbeda pendapat para murabbi. Bagaimana kalau murid ini jujur ingin Allah, ya, tetapi gurunya dukun, bisa. Ini berbeda pendapat. Kalau kejujurannya kuat, dia tetap jadi wali. Gurunya mah dukun, tetap jadi iblis. Tapi kalau kesidikannya kurang kuat, kalah. Keburukan yang ditutupi dengan baju kiai, padahal buruk, padahal dukun, begitu kuat, maka
tingkat kejujuran, kesiddiqan murid yang tidak begitu lebih kuat, lemah lah katakan, berubah, buang-buang waktu. Tetapi kalau memang ada kejujuran dan dia lemah, biasanya Allah selamatkan. Tiba-tiba dia melihat hakikat atau keburukan guru itu, akhirnya dia lari. Ya, aku bukan ingin itu, biasanya begitu. Tapi kalau memang kuat dia jujurnya, ya, karena bukan guru yang memberi, Allah, mungkin dia tetap di situ dan tetap menjadi wali. Seperti cerita Syekh Bahauddin Naqsabandi yang menjadi sebab dia untuk mendapatkan kewilayahan anjing. Ya, anjing kan bukan orang, itu binatang najis, tapi dia sidik kepada Allah. Ya, aku ingin Allah. Datang ke seorang wali, tiba-tiba sebelum engkau menemui Allah, ya, bersihkan dulu anjing-anjing di kampung itu. Tiap hari ngebersihin, ya, mandiin, ngebersihin anjing-anjing orang, terus tiap hari begitu. Ya. Bukan ngebersihin anjing ini yang bisa dekat kepada Allah, bukan. Kesungguhan kejujuran dia. Kita malah enak disuruh zikir, disuruh ibadah, malah kita menganggap bahwa ibadah ini amal baik kita, jasa kita yang kita persembahkan kepada Allah. Di sini salahnya. Bahkan atau kita lagi bikin kuali ini dengan amal kita, itu lebih salah lagi. Itu apa pendekatan? Mendingan nyata-nyata tuh ngurusin anjing, kan bukan kebaikan. Tapi kenapa guru nyuruh begitu? Dia jujur ingin Allah, maka dia lakukan. Sebetulnya yang ingin dibentuk oleh gurunya mentalnya itu, kejujurannya itu. Ya, kalau khianat sudah. Ya. Bagaimana misalnya seorang murabbi mengarahkan muridnya melakukan sesuatu, lalu ternyata tidak mampu, dipandang hina? Enggak, karena setiap orang itu ala syakilatih, masing-masing nasib yang Allah berikan dan tidak boleh dihina, direndahkan. Ya. Seorang wali punya murid 200, ternyata yang menyerap, artinya mendapat nasib jadi wali cuma 2. Lalu bagaimana 198-nya? Mungkin ahli ibadah, mungkin ahli taat, atau mungkin, ya, sekedar tahu, udah. Orang akan masuk surga dan mendapat pangkat di sisi Allah masing-masing. Ketentuan Allah, kita gak ikut campur dengan apa yang Allah lakukan. Nggak ada ini lebih hina dari, tidak. Tapi masing-masing punya kebaikan, ya, yang Allah anugerahkan masing-masing. Itu kewajiban kita untuk berbuat baik, menghormati, sama kepada siapapun, kepada semua. Bukan seperti materi. Ya. Orang kaya mandang orang miskin jelek, hina, enggak. Semuanya Allah. Ini pandangan sufi. Baik. Wa huwa babullah, zikir pintu Allah. Al-A'zam yang pintu besar, Al-Maftuh yang tidak pernah ditutup, terbuka bainahu wa baina abdi. Enggak ada paling cepat dekat menuju kepada Allah kecuali mengingatnya. Ya, maka coba sebut-sebut namanya.
Karena zikir yang kita sebut dengan lidah itu umpama membuka kelapa, ya, dengan ya alat yang dia punya. Kalau cuma alatnya tangan mah, ya, atau gigi mah, ya artinya tergantung kesidikan dia. Kalau kata Imam Nabulsi dalam Miftahus Sa'adah, ya, zikir itu hanya untuk mengetuk hijab, ya, yang menghalangi hati ini. Karena ruh itu zikir sebetulnya, cuman terhalang. Artinya kita hidup bukan dengan hati yang zikir itu, ruh yang, tapi hidup ya, dengan perutnya, dengan pikirannya, dengan nafsunya, dengan akhirnya kita dengan menyebut Allah, lidah itu sebetulnya mendobrak, ya. Illallah, la illallah, la ilah illallah, la ilah. Terus lama-lama apabila hijabnya terbuka, hati itu yang zikir, yang ingat muncul gitu. Ini kita jangan merasa oh berarti ntar ada, bukan, ini mah keterangan aja, penerangannya begitu secara logikanya. Gitu. Artinya kalau orang sudah bersih sifat-sifat nafsunya itu, ya, lalu dikasih oleh Allah sifat baik, ingat. Gitu. Kayak orang begini, tadinya mah enggak demen, ya, diketok itu artinya sama duit 10 juta tuh neng, diterima kan, ya. Baru ada bergerak sedikit tuh demennya, ini laki-laki sungguh-sungguh bener ya, kasih lagi HP yang paling mahal. Waduh, nah ini kan mulai penghalang cintanya, tabir cintanya mulai terbuka. Dikasih rumah, cinta dah. Umpama begitu, gitu. Jadi zikir itu sebetulnya ya alat aja untuk membuka cinta. Malam yuglikhul abdu bigaflatih, selama tidak ditutup pintunya oleh hamba dengan lupa kepada Allah, ya. Kenapa? Karena setan nafsu selalu menutupinya, maka terus kita menyebut namanya. Seperti misalnya seorang suami dengan istri berjauhan, apa yang menghalangi dia dengan kekasihnya? Jarak. Bagaimana caranya? Bawa fotonya, tulis namanya di pintu. Ini kan upaya untuk tetap mempertahankan, ya. Atau pakai kalungan yang ada gambar bini dia, ya. Entah sambil kerja, ini kan dijaga. Apa jarak kita kepada Allah? Nafsu, bodoh misalnya, ya, ambil ilmu, belum beramal, lakukan amal. Itu alat untuk mendapatkan cinta, untuk tetap. Nah ini umpama-umpama, ya. Wa huwa lahu wa huwa imanun wa nurun wa huda wa irfan. Zikir itu iman, zikir itu cahaya, zikir itu hidayah, zikir itu makrifat. Wasa'atun fil ish. Zikir itu kelapangan hidup. Wansirahun fis sadr. Zikir itu adalah keluasan, kelapangan di hati. Wasa'adatun fid darain, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Jadi tetap namanya zikir, baru mula-mula
Nyebut lidah kayak itu udah zikir nanti terus. Ya. Dari ingat seperti yang di dalam Imam Ibn Atta. Dari ingat goplah, tapi lidah nyebut lama-lama ingatnya ingat hudur. Kalau terus ya, ingat yakzon, terus nggak ada kecuali yang diingat bersamanya. Udah. Itu ma'iyatullah. Tuh akhirnya. Ya, dia kebersamaan kepada Allah. Ya, melekat di hatinya. Qala ta'ala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari mengingatku, orang yang tidak punya ingatan, maka dia memiliki hidup yang sengsara, menderita, merana, gersang, boring. Karena hatinya tidak ingat kepada Allah. Sama juga orang kagak demen, ya, akan membelakangi orang yang kudu dicintai. Neng tuh neng, calon suami lo, enggak ah. Nggak bisa. Jafar itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka di hari kiamat ketika kami kumpulkan, kata Allah, dia dalam keadaan buta, tidak melihat, tidak tahu Allah. Ya. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia buta, di akhirat juga buta. Artinya di akhirat itu enggak tahu Allah, enggak. Begitu datang iblis, kata iblis, "Saya Tuhanmu." Oh iya ya, udah. Dibawa oleh iblis. Tetapi jika orang di sininya makrifat, nanti iblis datang menggoda, "Ana rabbukum," saya Tuhanmu. Lah, bukan ini Tuhan yang aku kenal di dunia. Nah, bisa ditipu. Ya, kita di dunia ini lagi bikin akhirat. Enggak ada bedanya, jangan dunia mulu. Ada akhiratnya. Emang apa yang di dunia yang enggak ada pahala dan membuahkan akhirat? Semua yang di dunia ini itu untuk membikin akhirat. Jangan dipisah-pisahin dunia sama akhirat. Enggak kan kalau dunia mah kita nyari duit. Lah, emang nyari duit dunia? Artinya untuk dunia doang, enggak untuk akhirat. Lah, iya ya, untuk nafkahin akhirat juga lah akhirat. Nah, emang sembahyang di mana? Di dunia. Puasa di akhirat lah enggak ada. Semua yang ada di dunia ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat ladang. Usaha bikin akhirat sama ibadah bikin akhirat. Ini mah karena memandang kalau orang bikin akhirat mah orang ngaji, orang sembahyang, berontok. Wah, jangankan di akhirat, di dunianya aja sengsara. Orang kalau di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Bukan masalah dia punya atau tidak punya, tetapi ya, dia punya iman dan memandang hidup ini ibadah semuanya. Udah. Jangan dibedakan antara orang yang lagi nyari duit dengan orang yang lagi nuntut ilmu, bahwa ini dia mah akhirat, ini mah dunia. Bukan. Yang dimaksud kiai akhirat semuanya untuk akhirat. Karena pandangan tasawuf itu semuanya untuk akhirat. Makanya disebut kiai akhirat. Kalau memandang bahwa ibadah untuk mencapai harta, untuk mencapai pangkat, untuk menuntut ilmu, untuk dapat kerja, ini namanya kiai dunia.
Itu Imam Al-Ghazali ngomong di Ihya Ulumuddin teh kesel, kritik. Ya. Jangan terus dijadiin, oh berarti ada dua dong. Saya pakai dunia dah, dia pakai akhirat. Wahai, bukan. Sampai kekeselan kata Imam Al-Ghazali, ulama usuk. Ya. Bagian suge gua mah yang penting kaya. Wah iya. Ini zaman sekarang. Dah daripada lu akhirat miskin. Coba. Ya, ini akibat baca hanya sebagai ilmu aja. Gitu. Baik. Wa huwa mansurul wilayah. Bahkan zikir itu merupakan semboyan kewalian. Ya. Paman wafaqa ila zikri waqtiyal mansur. Barang siapa yang memang diberikan taufik untuk terus ingat kepada Allah, berarti dia diberikan ya brosur, katakan ya, brosur kewalian. Dia udah punya satu syarat untuk menjadi wali. Wali itu bukan macam-macam ya. Wali itu akhlak maksudnya. Wali itu mahabbah. Ini asal disebut wali, wis mantap nih. Nah, bisa makan batu gua nih. Ya, bukan. Buang apabila nyebut wali, waduh, gila nih, ya lo aneh nih orangnya, bukan, itu orang gila semua. Liza fahuwa min a'zamil qurubati indallah. Oleh karena itu zikir itu merupakan PDKT, ya. Menurut Allah yang paling agung, nggak ada. Ya. Itu sebab kenapa pendidikan seorang sufi disuruh kita semua kekosongan kalau tidak ada pekerjaan yang menyita waktu dan tenaga, isi dengan zikir. Bukan berarti ketika dia gak pakai tenaga tidak zikir. Makanya ada orang, saya masih sibuk, bisa nggak zikirnya dikit. Kalau memang, karena dia menganggapnya bilangan. Ya, sebetulnya apa sufi? Bilangan itu metode, tanda. Ya. Kalau dikata 100 juga, mau 102, 110, 100, gak ada masalah. Ya. Kecuali yang sifatnya sunnah. Karena kalau sunnah 33, pahalanya ada di ikut itu. Bukan ada di zikirnya, bukan ada di bilangannya, tapi diikut itu. Makanya Nabi dikatakan zikirnya 70, zikirnya 100. Maksudnya banyak. Kenapa? Enggak mengambil 70? Karena maksud 70G banyak. Ternyata ada hadis 100. Ambil aja. 100 itu banyak. Dalam makna bilangan gitu. Maka 100 ya, astagfirullah. Waduh, lebih bagaimana ya? Iya lah, bagaimana kan, kalau lebih ntar overdosis ya, tidak. Faqad amara ibadahul mu'minina an yuksiru minhu. Allah memerintahkan hambanya yang mukmin untuk memperbanyak zikir. Wa asna ala zakirin fi katsiri minan ayat. Allah pun banyak memuji orang yang zikir di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam istaksiru minal baqiyatis sholihat. Perbanyaklah baqiyah sholihah, kesolehan yang akan menjadi abadi. Ya. Hati-hati kalau di Bekasi baqiyat sholihat itu cewek-cewek cakep. Baqiyat sholihat nih, sisa-sisa. Ya.
gadis-gadis yang belum kawin, bakia salihat, bukan. Wa ma hunna Rasulullah, apa itu? Sesuatu yang bakiat, ya, yang akan menyertai kita secara abadi, yang baik-baik. At-takbir, wat-tasbih, wat-tahlil, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil. Subhanallah, alhamdulillah. Terus isi. Jangan sampai pikiran dibawa oleh kecenderungan nafsu dan syaitan. Pusatkan orientasi dengan zikir untuk itu aja. Jangan merasa bahwa buset, zikir gua banyak banget, udah kayak Wali Songo, udah rusak. Ya. Itu namanya tahayyulan, khayalan. Ya. Zikir itu cuma silah, senjata aja untuk menghadapi kecenderungan nafsu, setan, waktu kosong, pikiran melantur, ya. Maka di zaman Nabi ketika mereka pada bekerja, ya, ketika bekerja, Nabi ikut membangun masjid lagi, ada yang bawa batu, nyemen apa, tiba-tiba ada sahabat, ya, melantunkan qasidah. Apa itu qasidahnya? Laulahuma salait apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di istighosah itu. Laulakamah la Allah. Kalau tidak ada engkau maka tidak kami mendapat hidayah, kami tidak bisa sholat, kami tidak. Ya. Artinya dia memuji Nabi. Kalau tidak ada Nabi itu kita nggak bisa. Ya. Sebetulnya di zaman sahabatnya itu kepada Allah, kalau tidak ada Allah kami tidak bisa dapat hidayah, kami tidak bisa. Ya. Ini perkataan sahabat. Tiba-tiba Nabi menoleh, ya. Sahabat berhenti. Kenapa? Ini bukan perintah Nabi. Nyanyi lagi qasidah. Ya. Kata Nabi, aku melihat malaikat, ya, turun beribu-ribu menaungimu. Maka orang sufi terus bikin qasidah, ya, untuk membangun konsentrasi, ingat kepada Allah. Ya. Tapi nanti kalau kemudian dipakai oleh orang untuk hanya sebagai nyanyian, seperti nyanyian daerah, ya, udah nggak berfungsi apa-apa. Atau untuk lomba ibu-ibu qasidah, ya, nyanyinya menyanyi sufi, ya. Apa ada kesan yang membangun rohani yang enggak? Ya. Pakaian seragam, goyang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ibu-ibu, ya, itu namanya folklore. Itu hanya nyanyian seni Islam, budaya bas, ya, enggak membentuk rohani apa-apa, enggak, bahkan hanya bentuk emosional, rasanya Islami. Gitu. Entar udah malam dangdut terus, hilang islaminya, wah. Mula-mulanya dia pisan Islami, ujung-ujungannya mah udah bosan nyanyi omaknya. Ya. Mula-mulanya mau omak masih apa? Musiknya belum bisa dijogetin, lama-lama lari ke Mansur S. Ya, sudah kena, ya, bukan di lingkungan tarbiyah ruhiyah. Kita bukan mengatakan itu tidak bagus, bukan. Kita sedang berbicara, ya, perilaku pendekatan para wali dengan qasidah, ya, dan amalan-amalan tarbiyah, katakan.
Itu maksudnya. Fakana aqallu ma yanbaghi lil abdil mutajarrid salikil mubtadi. Qala radhiyallahu Imam Yusuf mengatakan, maka minimal yang sepatutnya bagi seorang hamba yang memang hamba itu murni mutajarrid, murni untuk melakukan ibadah, as-salik, dia memang sedang menempuh suluk pendidikan rohani, al-mubtadi, mula-mula bagi pemula, berzikir la ilaha illallah fi kulli yaumin wa lailatin, siang malam, pagi dan sore, maksudnya siang malam teh gitu ya. Idza kana shadiqan fi sulukihi wa talabihi asharatu alafi marrah, kalau memang jujur dalam suluknya dan dalam mencari Allahnya 10.000. Artinya ini Imam Yusuf ini ngomong 10.000 teh sama dengan ngomong yang banyak, begitu maksudnya. 100 itu batas minimal. Illallah la ilaha 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 illallah. Udah sampai 100 ternyata belum, konsentrasi itu belum terbentuk. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Masih apa banyak keingetan. Jangan sekali-kali zikir sambil zikir hati kemana-mana. Stop, berhenti. Jangan bikin durhaka dengan zikir tarbiyah. Sebetulnya begitu tarbiyah itu. Sering kami diperingatkan, kalau mau berada di majlisku dan engkau tetap tidak bersama Allah, segera tinggalkan majlisku. Jangan kotori suasana ini. Kalau mau diketatkan zikir itu begitu, tarbiyah itu sebetulnya. Orang harus sidik, betul-betul ingin Allah. Ini mah kita sambil ingat apa baik ya mulut mah. Semua mau apa itu buru-buru mah. Tadi dia belum 100. Lah. Ya. Istighfar itu juga harus astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah apa isinya minta ampun, ya Allah minta ampun saya dari dosa saya yang besar. Hidup, begitu hidup. Lah zikir kan hati yang hidup. Ini astagfirullah. Ya, lama-lama jadi kebiasaan. Wallahu alam, kenapa ada fenomena seperti itu? Lalu dijustifikasi, katanya itu tarbiyah. Enggak, itu cuma gorengan emosional. Ya. Karena ada unsur nanti menarik masa, membentuk suasana semu dan lain-lain. Enggak ada. Adapun untuk memeriahkan zikir itu mah zikir pahala akhirnya. Enggak ada urusan dengan tarbiyah. Enggak ada tarbiyah dibikin begitu, enggak ada. Itu makanya majlis-majlis zikir yang umum di lapangan pakai baju putih-putih. Nah, seperti itu. Itu mah para dan katakan penceramah ya, untuk memelihara emosional umat. Sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi stop, Anda bukan sedang membentuk rohani, itu maksudnya. Ya. Jangan memandang bahwa saya sedang merendahkan, bukan. Jangan punya pikiran begitu. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa ada thariqatul auliya, cara para
menjadikan amal ini, wirid ini untuk tarakki ilallah, untuk mencapai maqamul ihsan, itu sangat etis, adab, tidak terbawa oleh tradisi dan tuntutan orang. Wah, ini orang kayaknya enak nih begini, ini orang nah itu namanya irsalun ila al-amati, ila al-amah, itu larut kepada selera awam. Sama juga orang yang penceramah atau motivator, bagaimana menjustifikasi keadaan untuk membangun kesadaran emosional, silakan. Karena pembentukan tarbiyah itu perkara lain. Apa itu jelek? Bagus, nggak ada masalah. Tapi kapan? Kalau pimpinannya tidak punya ma'rifat, apakah dapat? Enggak. Bukan karena banyaknya zikir atau cara membacanya, bukan. Bukan. Kalau begitu mah gampang amat. Udah banyak ngebelatak, ngeberatak kemana? Enggak ada, bukan. Bahkan zaman dulu mah metode zikir mingguan teh enggak ada. Dulu mah enggak ada dauriyah, itu enggak ada. Apa namanya? Dibaca setiap minggu itu enggak ada. Itu cara ulama umum untuk bagaimana memelihara emosional umat agar tetap berada dalam amal ibadah yang mengisi waktu yang baik. Sah tugas ulama umum. Para aulia dulu tiba-tiba julub aja datang di tengah-tengah muridnya, zikir Allah, sekali saja gurunya memimpin Allah, muridnya terus tersinergikan, ingat gurunya itu kepada Allah, teriak Allah, 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 Allah. Udah berkasidah, kelar, assalamualaikum, pergi. Dia memandang ibadah yang dia lakukan dan perintah kehidupan yang Allah tentukan itu sebuah tajribah, sebuah pendidikan Tuhan kepada dia. Sudah dijalani tarbiyah itu. Dulunya begitu, nggak ada. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kalau nggak didisiplinkan nggak bisa ini dalam kondisi begini. Sekarang orang menjadi taklid ilal abad, tradisi yang kosong daripada proses pensinergian rohani. Salah lagi. Sampai sekarang nggak bisa. Akhirnya banyak peniru-peniru, dia kira sama, enggak. Tetapi orang sufi memandang itu kerja ulama umum untuk menciptakan bi'ah, suasana, lumayan. Akhirnya lumayan daripada itu. Makanya saudara-saudara kita ngelihat fenomena ini nggak ada dalilnya, rewel. Daripada begitu pun dibaca Quran, betul nggak? Betul nggak? Mendingan baca Quran. Kalamullah yang dibaca afdal. Iya. Akhirnya ngadu dengan ulama. Ini bidah katanya mendingan baca Quran. Dibela secara dalil. Masalah dalil mah ada pembelaannya, tetapi fungsi itu yang serba bingung sekarang. Apalagi udah masuk kepentingan politik.
Misalnya ya, bahwa partai kita ini partai tahlil, makin kacau dunia. Ya, ini contoh keadaan sekarang seperti itu. Sah-sah saja. Udah jangan ribet. Ada saudara kita, sebetulnya saudara kita yang mengatakan itu bid'ah juga, anggap itu mengontrol agar kita tidak jatuh kepada betul-betul bid'ah. Anggap itu kontrol dari Allah, dipandang positif. Ya. Tetapi tetap kebaikan amal soleh itu kita lakukan dengan jujur kepada Allah. Ya karena kita dituntut untuk mempunyai sikap yang benar secara syar'i dan secara terbawi kepada keadaan umat ini sekarang. Hatta yasiru damuhu wa lahmuhu wa jami'u ma indahu min al-afwami wal uruq fi jami' adhihi wa ghayri dzalik makhlutatan bi afdhalil azkar. Sehingga darah, daging serta tulang urat yang ada padanya di seluruh anggota tubuhnya bercampur dengan zikir yang utama itu. Ada keasikan, seluruh lerung pikirannya dan hatinya ingat kepada Allah, maksudnya begitu. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya, illallah la ilaha illallah la ilaha. Ya. Ada petunjuknya seperti di hikam. Hati-hati apabila lagi illallah timbul rasa lega. Jangan merasa bahwa wah ini nih, itu bukan. Ya. Bahkan dikatakan itu ujian. Ibarat orang mau ngambil hadiah di ujung sono, ya. Kamu ambil kunci di sono, ntar ada godaan apel, ada godaan ini, jangan berhenti di sini. Itu udah capek, enak banget itu apel, tinggalkan. Ya, umpamanya begitu. Begitu masuk, ada perempuan cakep orang, corek dulu, jangan, terus tinggalin. Umpamanya begitu, itu ujian-ujian. Kayak orang cerita-cerita inilah, saya sebagai ukuran saja supaya mengerti. Orang lagi bertapa ingin mendapat ilmu waringin sungsang misalnya, ya, datang perempuan telanjang, nggak tahu, tergoda nafsu, mainnya perempuan, batal ilmu waringin sungsangnya misal, gitu. Sama sebetulnya begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Ya. Paling utamanya yang aku ucapkan, aku dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah. Ya, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi atau mukhlisan min qalbihi dakhala al-jannah. Atau as'adun nasi, ya, syafa'atan yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dan mendapatkan syafaat di hari kiamat, syafaatku, orang yang mengucapkan la ilaha dengan ikhlas. Ikhlas ini bukan dengan ikhlas menyebut la ilaha, bukan. Dengan sepenuh hati yang murni, ingatnya dari hati. Ya, meskipun diucap sama lidah, tapi sumbernya dari hati yang penuh dengan makrifat. Itu ikhlas. Ya. Kapan ikhlas? Apabila bersih dari sifat-sifat buruk dan sudah Allah anugerahkan sifat-sifat mulia. Itu
Ibaratnya orang kalau bukan karena cinta ngasihnya mesti ada maksud yang lain. Tapi kalau karena cinta mah itu mah murni ungkapan cinta. Itu ikhlas namanya. Makanya ada dalam hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ya. Salah satu kerahasiaanku yang aku berikan kepada hamba yang aku cintai, yang aku berikan cinta, berarti itu ungkapan cinta. Maka ketika orang punya cinta, punya marifat, ibadah juga itu seperti bau duren dari durennya, ungkapannya. Sedangkan sifat itu sifat Tuhan, bukan sifat dia. Dia mah dikasih oleh Allah semuanya, sifat sama ungkapannya, hakikat sama syariatnya. Jadi dianya makin hamba, udah ya ampun dah semuanya. Nah, itu enggak ada akunya. Itu namanya fana, bukan pakai pikiran. Summa yang bagi lil abdi salik zakiril mazkura aidan an yahdura makna la ilaha illallah fi dzikrihi iyyaha wa inda qauli la ilaha nafyu istihqaqil uluhiyati ghairihi ta'ala wa inda qauli illallah isbatu uluhiyatihi ta'ala lahu fafham. Kemudian sepatutnya seorang hamba yang salik, yang mengingat, yang diingat juga, dia sepatutnya menghadirkan makna la ilaha illallah di dalam ingatannya, ya, ingatannya kepada kata-kata la ilaha illallah itu ketika dia mengatakan la ilaha, ini nih yang hadir maknanya di hati ini, membuang kepatutan Tuhan kepada selain. Apa kepatutan Tuhan? Ketergantungan, harapan, kecintaan, ketakutan, buang kepada selain Allah. Dan kita banyak itu bergantung kepada semuanya itu selain Allah. Maka ketika kita bilang la ilaha, ya, buang. Kalau itu harta, bukan. Itu tahta, bukan. Atau ibadah misalnya, kita merasa ibadah, bukan. Jangan mengharapkan kepada selain Allah. Nah, baru kemudian illallah, isbatkan itu ketuhanan itu kepada Allah. Wa bayana Syekh rahmatullahi alaihi anna aqalla dzikri la ilaha illallah lisalik al-mubtadi huwa fi kulli yaumin wa lailah. Artinya Syekh Yusuf menjelaskan bahwa zikir la ilaha illallah bagi seorang pemula paling kurang itu siang dan malam. Au fi kulli sabahin au masa'in mi'ata marrah, atau pagi sore 100 kali. Ma'al huduril qalbi wa tafkirir ruhi, menghadirkan hati dan dalam tafkir ruhi, perjalanan rohani kepada Allah. Bi Allah khaliqa wala raza wala razzaqa wala nafi'a wala darra wala qabida. Ini namanya perjalanan rohani. Sebuah apa? Sebuah pengakuan yang kita timbulkan di dalam pikiran jiwa kita. Tidak ada yang menciptakan, yang beri rezeki, yang memberi manfaat, yang memberi bahaya, yang menyempitkan dan yang melapangkan kita. Hanya Allah saja. Ya, buang selain Allah itu. Ya. Allah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Ya. Hati-hati, ada permainan emosional. Kalau udah rasa haru biru enak, illallah, stop. Ya, itu kebawa oleh emosional, kebawa hanyut. Entar lama-lama kalau lemah bisa pingsan. Ya. Ini orang memandang kalau dia zikir sampai pingsan, wah mantap itu. Bukan, itu dhaif, itu lemah. Ya. Bahkan dilarang dalam keadaan itu pejam, merem matanya. Karena kalau merem, dia akan terus mengikuti kelemahan emosional, larut. Akhirnya bisa-bisa histeris, bisa-bisa dia sendiri nggak bisa menanggung, ya, beban yang dia ciptakan sendiri.
maka caranya melotot, atau kalau tidak ya kalau ya putus lagi kelarutan emosional itu ya. Kalau dibiarin akhirnya lama-lama hilang akalnya. Akhirnya illallah la ilaha illallah itu siram pakai air panas supaya sadar ya. Enggak dibikin apa-apa kepada orangnya, enggak. Itu menunjukkan kelemahan untuk mendapat anwar, enggak bakal dapat. Kalau seorang murabbi enggak membiarkan begitu. Tidak. Bahkan lama-lama nifaq. Ada permainan nafsu yang dia sendiri tidak mengerti. Karena enak itu bukan rohani. Orang ingat sama Allah, Allah yang ingat, enggak ada rasanya. Seperti yang kita sering ceritakan itu. Ya. Ma muhawalati mahwi ma yusaitu alal qalbi min hubbid dunya. Tuh, ini sebetulnya apa? Di samping itu dia berusaha untuk menghapus cinta dunia, hawa, syahwat ya, yang menguasai hatinya. Wal wasawis, waswas wasawagil, kesibukan kepada selain Allah. Wal awaik al katsirah, dan hambatan-hambatan hatta yakunal qalbu lillahi wahdah la lisiwa, sehingga hati hanya untuk Allah saja, bukan untuk selainnya. Kita ibadah enak itu ya, sesuatu yang sesuatu yang selain Allah, bukan Allah. Sekarang begini, kalau barang itu harta kita kan enak, iya kan? Ini duit kita banyak ya. Sekarang kita megang duit banyak, duit orang, enak nggak? Ya, duit orang itu. Nah, kita ibadah itu Allah yang beri, bukan kita yang mempersembahkan. Kita zikir, ingat itu Allah yang ingat kepada kita. Allah yang ingat kepada Dia, yang Allah jelmakan kepada kita, bukan kita yang ingat kepada Allah. Maka enak itu tipuan nafsu. Ini yang tidak diprediksi pada ahli thariqat di mana-mana. Dikiranya enak itulah, bukan. Imam Ibnu Arabi mengumpamakannya orang laki sama perempuan lain, bukan bininya, aki-aki dah. Aki-aki udah giginya juga nggak ada, suruh duduk sama gadis, bergerak nggak? Lah bergerak biar aki-aki ge. Duduk sama gadis cakep lagi mereneng, sama mereneng tuh, bergerak juga, waduh. Ya. Coba sama bininya yang nenek-nenek duduk, adem baik. Jika orang mencapai syuhud dan ma'rifat kepada Allah, ketika dia melakukan ibadah, rasanya hamba saja, nggak ada apa itu nano-nano, itu nggak ada. Apa nano-nano itu? Ya. Segala rasa itu nggak ada. Itu yang dikatakan bahwa rasa tidak merasa, hilangnya rasa. Jangan dipikir oleh pikiran, enggak merasa, gua rasanya hilang, akan adanya rasa. Itu berarti dia menciptakan semua rasa. Artinya kayak orang aki-aki sama nenek-nenek udah kawin 70 tahun ya, duduk berdampingan, tangannya bertumpuk, enggak ada rasanya pisan. Bahkan kaget, bujuk buset, gua kira tangan bangku, enggak, tangan lu nek. Coba sampai nggak bisa ngebedain. Coba kalau sama perawan mah, biar aki-aki get ter itu berarti dia ada rasa. Itu namanya usul ilallah.
Hati-hati. Hikam coba. Orang jika paham hikam itu pengalaman spiritual seorang sufi yang digambarkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu. Ya. Itu yang disebut pana, mahau, mahab, istilam, sakar. Itu bukan makna fisik. Ya. Lupa diri sampai telanjang kayak nggak tahu, itu gila. Bukan begitu lupa diri. Lupa bahwa dia yang berbuat ini semuanya anugerah. Dia hamba yang tawadu, ya, yang andap asor, yang memandang semua orang lebih baik dari dia. Ini yang bisa orang mengajak kepada Allah. Nah, orang memburu kebahagiaan semu. Ya. Kebahagiaan itu begini. Bini kata laki begini, "Neng, abang mau pergi. Nih abang tinggalin duit 1 miliar. Tuh pakai mobil BMW. Ya bang, pergi sono yang lama ya tuh." Begitu. Ini namanya orang memburu kebahagiaan bukan zat, tetapi apa yang dimiliki oleh zat. Tapi kata bini, enggak bang, mendingan enggak ada apa-apa, yang penting abang ada sama saya. Ya Allah, enggak ada rasanya bang. Mobil BMW ge, duit 1 miliar ge, kalau abang enggak ada mah enggak ada rasanya. Ya. Bagian yang abang enggak punya duit ge, abang bang. Artinya kalau orang mah iya nggak punya apa-apa, Allah. Wah iya, itu maksudnya cerdas orang sufi itu. Ya, nggak mau. Makanya coba Sayyidah Aisyah kan, apa Sayyidah Aisyah? Ketika Nabi sudah tidak ada, dia hidup menjanda. Ya, pendidikan Nabi kepada dia selama hidupnya dulu sudah membuat Sayyidah Aisyah itu waliyatun min awliyaillah. Ketika ada rezeki, baik dari hasil panennya atau pemberian orang, maka dia suruh, ya, bagi-bagi ini hadiah, ini kasih kepada yang memerlukan. Tetapi dengar apa yang dia ucapkan ketika menerima pemberianku. Ceritakan kepadaku satu persatu. Dikasih ini dari Sayyidah Aisyah. Ya Allah, mudah-mudahan beliau diberikan taufik dan hidayah. Ya, karena yang diperintah suruh ingat apa yang diucapkan. Satu, ini dari Sayyidah Aisyah. Mudah-mudahan dia dipanjangkan umur 2 terus. Ya. Begitu pula kepada Sayyidah Aisyah, sudah diberikan, sudah apa yang dikatakan mereka? Yang pertama, begitu dikasih, dia berdoa semoga Sayyidah dipanjangkan umurnya. Oke, ya Allah, panjangkan umurnya. Rudda alaihi, katanya, kembaliin kepada dia doa dia kepadaku. Ya, dia yang dipanjangkan umurnya. Yang kedua, supaya Sayyidah semoga ini bla bla bla. Sudah, ya Allah, kembalikan kepadanya semoga. Yang ketiga, lah kan bingung orang yang bagi-bagi lah. Kirain ngapain? Akhirnya tanya kenapa? Dipulang-pulangin itu doa. Apa dia bilang? Hadza li hadza. Saya balas apa yang dia balas beri kepadaku, karena pemberianku hanya untuk Allah, nggak boleh dibalas. Kita mah ibadah, masih miskin baik ya, malah zikir keenakan, merasa enak, sholat dicari yang lega, timbul rasa itu bukan Allah, itu masih dia yang mempersembahkan, itu tipuan nafsu, ya. Tipuan nafsu. Terkadang ada masaih
Yang memang udah nggak perlu dibilangin, nggak ngerti. Karena saya itu ngebilangin nggak sama mulut, sama isyarah. Kenapa? Itu ujian kejujuran. Karena kalau dibilang sama mulut, ya, nanti dia taat itu karena mulut. Allah yang membimbing orang itu menjadi lurus. Yang penting lakukan ingin Allah karena Allah. Udah Allah yang bimbing. Akan ada kecerdasan komunikasi batin kepada Allah. Artinya bimbingan Allah maksudnya. Kita hanya membuang sifat-sifat nafsu buruk. Ingin dipuji, ingin stop. Ya. Seorang guru-guru itu, para murabi itu ngerti kalau muridnya pengen diuji, pengen diamun. Enggak. Itu bukan orang yang ingin sampai kepada Allah. Dia ingin mendapatkan selain Allah. Tidak akan berjalan menuju kepada Allah. Ya. Maka saya ingat dulu Kijari kalau muridnya romannya kepengen dipuji, diiles malah. Kenapa? Karena dia membuang dirinya sendiri kepada jurang kehancuran. Ya. Hidup ini dengan Allah, coba bagaimana caranya itu? Untuk Allah, ya, dari Allah. Summa idza kana sadiqul qalbi fi suluki wa inda dzikrihi wa talabi fala ba'sa an yazida adadu dzikri asyrata alaf marratan bal aktsar. Ya, kalau hati tiba-tiba lagi tepat dalam perilakunya itu, dalam suluknya, dalam zikirnya, dalam tolabnya, masalah bilangan yang lebih nggak ada masalah. Biar banyak juga itu diumpamakan 10.000, padahal maksudnya banyak. Wa kullu hadza, namun semua ini tahta irsadi syaikhil murabbi, di bawah kontrol bimbingan syekh. Wa hadza ruknu huwa sababu wal amilu fi tarqiyatin nafsi zakiyah ila nafsin mutmainnah. Zikir inilah yang menjadi faktor meningkatnya nafsu yang bersih sampai nafsu yang tentram. Wasofail qalbi, hati yang jernih. Wabil husuli alal ma'iyati, akhirnya mencapai ma'iyatullah wal ihatatu wal ma'rifati wasyuhudi wal fana. Ya. Qala ta'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman kepada Allah yang hatinya tentram karena hatinya mengingat Allah, bukan baca. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hati yang ingat Allah tentram. Kalau mulut yang membaca zikir ribuan lalu merasa tentram, itu tipuan nafsu. Di situ doang. Ya, arti tentram ketika mendapat musibah, cacian orang, itu semuanya Allah yang memberikan. Itu maksudnya. Ya. Ini habis zikir dia rasa tentram, tiba-tiba keluar. Ya. Zikir ma'iyat tadi kayak malaikat, begitu keluar ngomongnya buruk, busuk, seperti iblis. Nggak ada. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah wa qala aidan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Ya, semua itu ma yataqarrabu ilai, sesuatu sarana ya, untuk menjadikan ia dekat kepada Allah. Apa dekat itu? Adanya sifat-sifat mulia yang ada di dalam dirinya. Coba, orang yang dekat sama bapaknya adalah ketika dia jadi bapak. Sifat kebapaan bapaknya itu
sekarang jadi sifatnya. Ya Allah Bapak, dulu niat kita kalau udah minta Bapak sampai pusing-pusing, kita sekarang merasa senyum aja ya. La ya'riful wali illal wali. Enggak bakal tahu Bapak itu kecuali jadi Bapak. Maka dekat kepada ubuwah, sifat kebapaan. Orangnya mah sama aja, tapi sifat kebapaan akan dimiliki. Kalau waktunya memiliki, dia ngerti Bapak itu bagaimana. Maka orang tua apabila ada anaknya yang udah punya suami istri, yang sudah punya keluarga, anak dan istri, akan ada interaksi yang dewasa, karena udah ngerti. Ini normal, karena ada yang nggak normal, itu kan abnormal, blow on namanya. Ya. Nah maka cara untuk mendapatkan ma'iyah ihata sebagai sub di dalam makrifat, syuhud kepada Allah, ya. Cara untuk melakukannya mempunyai pemahaman pikiran bahwa Allah yang memberinya. Itu artinya apa? Pemahaman bahwa Allah bersama dia. Ya, apabila dia melakukan taat, ini berarti pemberian Allah. Sebelum betul-betul dia merasa bahwa, merasa dalam arti menyaksikan dengan batinnya bahwa semua dari Allah. Ciptakan dalam pikiran dulu. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.